Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Isatakia dengan NIM 402095020042 dari kelas PTIKG. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah sistem operasi, yakni Resource Allocation Graph dan penanganan dan juga perbaikan deadlock. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mulai menjelaskannya. Yang pertama, grafik alokasi sumber daya atau Resource Allocation Graph, atau bisa disingkat sebagai RAG. Nah, graf alokasi sumber daya ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara proses dan sumber daya dalam satu sistem. Komponen dalam RAG itu yang pertama ada simpul atau node, yang dimana tuh ada proses atau P yang direpresentasikan dengan lingkaran. Dan yang kedua ada sumber daya atau R yang direpresentasikan dengan persegi. Yang kedua itu ada sisi atau edge. LG. Eh, di sini tuh ada dua macam, yaitu yang pertama request edge atau P ke R, yang mana ini tuh menunjukkan bahwa suatu proses meminta sumber daya. Yang kedua ada assignment edge atau R ke P, yang mana ini tuh menunjukkan bahwa sumber daya telah dialokasikan ke proses. Nah, contoh grafiknya itu jika proses P1 memiliki sumber daya R1, tetapi sumber daya masih digunakan oleh proses P2, maka grafik bisa berbentuk seperti berikut. P1 ke R1, ke P2, ke R2, ke P1. Nah, jika terjadi siklus seperti ini, eh, sistem itu sistem itu mengalami deadlock. Yang kedua, penanganan deadlock. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menangani deadlock. Yang pertama ada pencegahan atau deadlock prevention, di mana ini tuh mencegah salah satu kondisi deadlock agar tidak terjadi. Yaitu yang pertama ada mutual exclusion atau saling mengunci. Nah, di sini kita itu harus menggunakan sumber daya yang dapat diakses secara bersamaan, misalnya read only. Yang kedua ada hold and wait atau menahan dan menunggu. Nah, proses ini tuh harus meminta semua sumber daya sekaligus sebelum dieksekusi. Yang ketiga ada no preemption atau tanpa paksa pengambilan. Nah, di sini tuh jika proses membutuhkan sumber daya lain, maka semua sumber daya yang dimilikinya harus dilepaskan terlebih dahulu. Selanjutnya ada circular wait atau menunggu secara meningkat. Nah, di sini tuh kita harus memberikan nomor ke setiap sumber daya dan diwajibkan proses untuk meminta sumber daya dalam urutan tertentu. Baik, yang kedua itu ada penghindaran atau deadlock avoidance, yang dimana ini tuh menggunakan algoritma seperti Banker's algorithm untuk memeriksa apakah suatu alokasi sumber daya dapat menyebabkan deadlock sebelum memberikan sumber daya. Yang ketiga ada deteksi dan juga pemulihan atau deadlock detection dan recovery. Nah, deteksi ini tuh kita menggunakan algoritma untuk mendeteksi siklus dalam grafik alokasi sumber daya. Dan pemulihannya itu ada dua macam. Yang pertama ada terminasi proses satu per satu hingga deadlock teratasi. Yang kedua ada preempt sumber daya dari proses tertentu dan memberikannya ke proses lain. Baik. Yang ketiga ada perbaikan deadlock atau deadlock recovery. Nah, jika deadlock ini telah terjadi, ada beberapa ada beberapa metode untuk memperbaikinya. Yang pertama adalah abort semua proses yang mengalami deadlock. Cara ini itu cara cepat tetapi tidak efisien. Yang kedua ada abort satu per satu proses hingga deadlock terpecahkan. Nah, di sini tuh butuh analisis untuk memilih proses yang akan dihentikan. Yang ketiga ada peran sumber daya dan berikan ke proses lain yang memerlukannya. Nah, ini tuh membutuhkan rollback jika ada data yang rusak.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.